Terima kasih, kita akan mulai. Saya duduk di sini, Abang. Oke, kita kenalkan lagi. Tadi Abang Ketum sudah mengenalkan keempat tamu kita yang sangat istimewa pada siang hari ini. Mas Budiman dari tadi udah ditungguin banget sama teman-teman. Untungnya pas banget datang di saat yang sangat tepat. Oke, saya kenalkan kembali para narasumber kita. Mas Budiman Sujatmiko, terima kasih. Beliau lahir di Cilacap 10 Maret 1970. Dikenal sebagai aktivis, politikus, dan juga bintang film loh. Oh, filmnya banyak. Jadi pastinya beliau dikenal lebih banyak sebagai anggota DPR, lalu pencetus undang-undang desa, lalu pencetus juga gerakan inovator 4.0 revolusi industri, lalu ya yang paling baru yang pasti teman-teman sudah tahu ya, dipecat. Dari tadi kata dipecat ini disebutkan terus. Dari tadi paling viral nih kata dipecat ini Bang. Jadi baru saja dipecat. Jadi ini kenapa semua keempat orang ini diundang dipecat, sama-sama dipecat nih. Abang ambil mic Bang, kita biar langsung panas. Jadi tadi udah tahu ya dari kata dipecat kita jadi viral di sini. Oke, lalu saya kenalkan lagi setelah Mas Rocky Gerung. Abang Rocky, kita panggil semua di sini karena semuanya adalah abang dan kakak. Jadi saya panggil semuanya abang ya. Abang Rocky Gerung, lahir Manado 20 Januari 1959. Beliau dikenal sebagai filsuf, tapi lebih banyak sebagai provokator ya. Jadi filsuf dan dosen akademis. Jadi kalau saya ingat kakak-kakak, adik-adik, abang-abang pasti tahu lah ya. Kalau ingat Dian Sastro, pasti ingat Rocky Gerung lah ya. Jadi selalu disebut-sebut sama Dian Sastro. Ini dosen favorit dan dosen penguji saat tesis. Lalu beliau juga pendiri Setara Institut bersama almarhum Gus Dur dan Azrumardi Arza. Lalu beliau juga pernah ngajar di Filsafat UI. Lalu Abang Rocky juga bersama Bang Sahrir dan pernah mendirikan Partai Indonesia Baru dan Partai Sri. Tapi ya memang sayang gagal tidak lulus di Kumham. Lalu beliau sebetulnya saya senang mendengar katanya beliau ini filsafat feminisme. Berarti ini pro perempuan banget nih kayaknya. Ya Bang ya, nanti cerita ya Bang kenapa disebut filsafat feminisme. Oke. Narasumber kita berikutnya Bang Zulfan Lindan. Abang, kalau abang pernah ingat, saya ini jadi wartawan hampir 23 tahun. Jadi para keempat tokoh ini sebetulnya sudah sangat akrab dengan saya. Saya sering telepon, wawancara. Jadi dari dulu sejak saya jadi reporter di lapangan sudah sering ketemu sama mereka berempat gitu. Jadi Bang Zulfan Lindan ini kelahiran Aceh 1 Oktober 1956, sempat di PDIP 1999 sampai 2013, lalu pindah Nasdem, lalu beliau adalah alma mater Jayabaya. Abang saya juga alma mater Notariat Jayabaya, satu alma mater kita. Lalu abang aktivis HMI, jadi sama-sama kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, beliau semua para aktivis ini. Jadi lalu kemudian tadi saya sampaikan, apakah kita sebut, tapi menolak disebut dipecat ya Bang, mundur ya, mundur dari Nasdem. Tadi di Bang Rocky bilang Mr. Antitesa. Mr. Antitesa, jadi beliau menyampaikan antitesa Anies adalah antitesa Jokowi. Lalu yang membuat beliau akhirnya mundur dari Nasdem. Ya Bang ya, nanti konfirmasi soal ini ya Bang ya. Lalu yang terakhir, Fahri Hamzah. Sama ya, kita sebut juga sama-sama tadi ditunggu apakah mau bikin partai baru atau tadi seperti Abang Pembina kita sampaikan tiba-tiba nanti ternyata dipecat lalu berkoalisi ya Bang ya.
Tolong dikonfirmasi lagi nih, kita cerita soal ini. Bang Fahri lahir 10 November 1971, kelahiran Utah, NTB, sama-sama pernah juga di DPR, lalu di zaman SB dan Jokowi juga. Beliau tadinya PKS, lalu kemudian sekarang di Partai Gelora Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi UI, lalu juga sama pendiri kami dulu kalau teman-teman adik-adik semua ingat, kami ini salah satu juga pencetus aktivis mahasiswa Islam yang juga ikut berperan menurunkan rezim Orde Baru. Oke, terima kasih buat abang berempat sudah hadir bersama-sama kita di sini. Nah, sekarang sudah kenalan, saya berikan kesempatan satu persatu untuk opening speech ya, menyapa semua teman-teman, abang-abang, adik-adik dan kakak-kakak di sini. Silahkan dari Bang Budiman dulu. Oh, dari sana dulu. Oke, giliran. Oke, silakan Bang Fahri, mic-nya di situ. Silakan diperkenan 5 menit. Ini soal apa ini ya? Boleh ngomong apa aja, mau langsung jadi provokator juga boleh. Silahkan ngomong Baik, apa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aktivis itu melihat ada perkumpulan mahasiswa sebanyak ini, memang agak ngeri-ngeri sedap ini. Tetapi saya yakin bahwa ini kita lagi mau berpikir sejenak tentang momen-momen penting dalam sejarah kita, karena sistemnya ini belum baik ya. Masa kampanyenya cuma 2 bulan. Ya. Jadi meneropong pemimpin di ruang-ruang seperti ini mungkin adalah kompensasi dari absennya ruang publik menghadirkan diskusi yang luas di antara para pemimpin dan para calon-calon yang saya dulu usulkan harusnya partai berdebat dulu, lalu caleg berdebat dulu, lalu capres berdebat kemudian. Tapi rupanya tidak terjadi dan kita sudah akan pemilu 19 pendaftaran, 25 November calon ditetapkan, 28 November kampanye, 10 Februari hentikan, tanggal 14 pencoblosan. Jadi saya anggap bahwa momen ini mungkin semacam insiden ya dalam pertemuan kita, tetapi yang insiden yang pentingnya adalah karena kawan-kawan yang ngumpul hari ini sebenarnya tadi pecatan yang dibilangnya ya gitu, tapi juga mewakili renungan terhadap momen ini gitu. Saya misalnya aktivis seperti teman-teman ya, saya kira kami berempat ini adalah orang lapangan sebenarnya. Bung Rocky yang agak akademik, tapi pada dasarnya beliau itu orang lapangan karena sama-sama kita ada di lapangan pada momen-momen sejarah penting transisi dari Orde Baru sampai sekarang gitu. Demikian juga Bang Zulfan, ini mentornya teman-teman HMI ini, beliau ini ya. Dan Bung Budiman ini dulu mendirikan satu partai yang suatu hari Bung Budiman, Anda mungkin belum pernah dengar dari orang lain, saya diundang oleh almarhum Adi Sasono berkumpul dengan beberapa menterinya Pak Habibie dalam transisi. Datanglah Pak Maulani, kepala Bakin pada waktu itu, menyampaikan informasi bahwa akan ada 2 peristiwa penting yang terjadi dalam transisi Habibie. Pertama adalah kita menang di Timur Timur, kata beliau dalam dengar pendapat. Yang kedua, PRD akan jadi partai terbesar, katanya begitu. Jadi partai yang didirikan oleh Bung Budiman dulu itu dicurigai oleh negara akan menjadi partai pemenang pemilu tahun 99 gitu. Dan benar ternyata beliau masuk ke partai pemenang pemilu tapi sekarang keluar lagi begitu. Nah inilah orang-orang yang di depan Anda. Sayang sebenarnya kalau waktu kita kecil karena orang-orang ini adalah orang-orang penting
yang bisa banyak berefleksi tentang situasi ini dan tentang bagaimana kita membawa transisi kita ke depan gitu. Tapi saya nggak tahu formatnya seperti apa karena masing-masing kayaknya juga akan harus pergi jam 4 begitu ya. Tapi menurut saya terima momentumnya aja, pasti kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama setelah ini. Itu aja mungkin, moderator. Ya, terima kasih Bang Fahri. Berarti kita urut sekarang Bang Zulfan. Silakan Bang Zulfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya saat diundang itu ada WA datang, saya lagi jalan kaki di Irak. Iya, tadi cerita Bang Fahri. Di panas terik. Bang Zulfan. Iya, lagi di Jadi Irak. saya bilang, oke, saya bisa karena saya lihat nih biasa kalau anak muda yang ngundang kita langsung siap. Senang, makanya bersama anak muda. Ya pasti ada sesuatu yang baru. Tapi waktu itu saya nggak tahu judulnya apa, siapa yang narasumbernya, ya kan, pesertanya di mana. Kalau masa orde baru kita kalau nggak jelas gitu khawatir nih, tahu-tahu di tempat Intel kita pertemuan kan. Nah kalau di sini kan sekarang kita bebas ya. Hanya terakhir saya dapat WA bahwa kita ingin bicara tentang kepemimpinan. Saya kira ada beberapa orang tanya kepada saya, kenapa sih masih serius bicara soal capres-capres ini? Mereka bilang, nggak ada yang seret kita nih, nggak ada yang cocok nih. Lalu saya bilang memang kalau dari segi leadership nggak ada yang pantas, ya kan? Yang pantas ini kan pejabat, bukan pemimpin. Presiden ya pejabat presiden. Beda kan, kalau Soekarno presiden ya leader, dia pemimpin, gitulah. Atau kita bicara Ho Chi Minh, dia leader, dia pemimpin. Nah, bahkan Jinping juga begitulah. Bahkan kalau ada beberapa presiden Amerika bukan hanya sebagai pejabat, tapi mereka juga leader, gitu loh. Ada sesuatu perubahan gagasan yang luar biasa yang mereka lahirkan. Kalau pejabat kan itu normatif. Jalan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada terobosan yang luar biasa yang dilakukan. Jadi apakah Pak Jokowi pemimpin? Ya bukan, dia presiden. Ya kan? Karena nasib aja dia menang dibeli rakyat. Kemudian bagaimana Anies, lalu Ganjar, Prabowo ya sama juga. Ini pejabat juga latar belakangnya, bukan pemimpin. Jadi kalau kita mengharapkan ada perubahan-perubahan dahsyat dari orang-orang ini, walaupun pakai istilah apalagi pakai tagline perubahan, apa yang mau dirubah? Dia sendiri nggak ngerti tentang apa yang mau dirubah. Ya? Nah jadi gitu. Tetapi saya objektif aja, objektif nih ya. Kalau daripada tidak, dari ketiga ini saya bilang yang masih lumayan ada kepemimpinan sedikit ya Prabowo. Itu terus saja. Iya kan? Kenapa? Kenapa? Dari segi pengalamannya. Ya pontang panting dia ini kan. Kalau kita tanya Anies pontang pantingnya di mana ya nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Dia MI, misalnya dia aktivis HMI, nggak ada dia dipanggil Laksus, masuk penjara, keluar masuk, nggak ada, ikut aja. Ya Ganjar juga nggak ada, anggota DPR, ya kan? Nomor 1 di Jawa Barat misalnya, di Jawa Tengah. Kalau istilah kita dulu pada masa Orde Baru, kalau nomor 1 itu jangankan orang, sendal aja jadi. Ya, nah, jadi agak kurang gitu. Ini kita bicara fair aja, bukan soal saya dukung Prabowo atau siapa, nggak ada urusan ini. Tetapi kalau kita bicara Prabowo, di militer pasti pontang panting. Pangkatnya mayor nggak naik-naik, ditekan terus sama Benny Murdani. Kan kita lihat. Baru Prabowo itu bisa tembus menjadi kolonel, menjadi bintang 1 ketika Faisal Tanjung menjadi Panglima TNI. Lanjut ke Kopassus dan Pangkostrat. Habis itu dihambat lagi, malah katanya dipecat dari TNI. Nasib sial aja Prabowo itu terlambat ketika 98 itu.
Kalau dia yang lebih dulu ketemu sama Soeharto di Cendana, dia yang menceritakan tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada 98 itu, Wiranto yang dipecat. Ya, tetapi karena Wiranto pulang dari Malang habis melantik divisi dan Komisi Kostrad, ini kan aneh juga ini. Masa Panglima TNI melantik divisi Kostrad di Malang. Dia langsung habis itu keliling Jakarta sebentar, langsung ke Cendana. Di Cendana waktu Prabowo mau masuk nggak bisa karena ada Wiranto di dalam. Begitu Wiranto keluar, Prabowo udah nggak diizinkan lagi ketemu Soeharto. Artinya ada laporan-laporan yang memang mendiskreditkan Prabowo di situ. Sialnya itu aja, lambat dia datangnya. Ya. Nah jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan itu tadi, menurut saya terlalu jauh lah kita bandingkan ini yang ada sekarang dengan Bung Karno, dengan Syahrir ya. Gitu, dengan Tan Malaka terlalu jauh. Ya. Mereka ini udahlah bikin trotoar yang bagus saja udah cocok itu. Gak usah terlalu jauh mengharapkan perubahan-perubahan besar ya. Iya. Baik Bang Zulfan, Ya, terima kasih. Sekarang Bang Rocky, silahkan. Oke. Apa beda antara mahasiswa dan buzzer? Coba. Ya sama, dua-duanya bergerak. Buzzer sekedar gerak-gerakin tubuhnya atau gerak-gerakin tangannya untuk nyimpan amplop. Tapi mahasiswa menggerakkan pikirannya untuk kepentingan masa depan. Itu bedanya. Jadi ini forum yang benar karena menyebut gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan. Jadi gerakan mahasiswa itu adalah pikiran yang ditanam di dalam tubuh gerakan. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda punya pikiran dan tidak diwujudkan lewat gerakan, itu artinya Anda bertapa aja tuh. Kalau Anda punya gerakan tidak dituntun oleh pikiran, itu namanya Andanya buzzer. Jadi dari sekarang pisahkan itu. Supaya kita bisa menghasilkan apa yang diinginkan tadi oleh Zulfan Lindan. Yaitu pemimpin-pemimpin yang otaknya cemerlang, gerakannya masuk sampai tingkat rakyat. Itu yang dilakukan oleh Tan Malaka, Bung Karno, Sultan Syahrir, segala macam. Itu yang hilang hari-hari dan ingin kita pulihkan. Jadi seminar yang bagus supaya kita beri tanda pada bangsa ini. Ada satu momentum ketika orang akhirnya bisa memisahkan mana leader, mana dealer. Itu yang kita inginkan hari ini. Jadi kita ucapkan selamat datang pada pikiran. Dan pikiran memang berbahaya. Wangi pikiran itu tetap disebut wangi kalau tumbuh di dalam gerakan. Dan gerakan itu bisa menghasilkan demonstrasi, people power segala macam. Jadi pikiran berbahaya karena dia potensial untuk menghasilkan gerakan. Wangi tetapi berduri, sama seperti lagu Poison itu. Every rose has its thorn. Ini ada yang doyan slow rock itu. Setiap mawar berduri. Tetapi hanya disebut mawar kalau dia berduri. Jadi kita ingin supaya pembicaraan nanti ini masih semacam kata pengantar. Saya ingin agar supaya ada percakapan yang tajam untuk menilai siapa leader, siapa dealer. Siapa yang sebetulnya sekedar berkoalisi untuk mendapatkan cocktail efek elektoral. Siapa yang memang menginginkan ada pikiran diinvestasikan pada teman-teman muda. Nah, kita ingin lihat menguji pemimpin ke depan dengan dua kasus. Apakah pemimpin-pemimpin kita punya kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan pecahnya proxy war di Pasifik? Apakah pemimpin kita mampu untuk mengevaluasi diri dan mampu bercakap-cakap dengan grammar dunia hari ini yang disebut environmental ethics? Artinya dua kualitas ini di 2024 akan diujikan pada para pemimpin kita. Mampu nggak dia bicara tentang global security?
Mampu nggak dia tahu bahwa masyarakat intelektual dunia sedang gandrung dengan grammar yang disebut environmental ethics. Jadi dua itu yang saya ingin tanamkan supaya kita tumbuh di dalam peradaban baru. Peradaban yang memungkinkan kita mencari pemimpin dalam kapasitas itu. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, selamat datang Gerakan Mahasiswa. Ini kita sebut apa tadi? GMPK. Gerakan Mencari Pemimpin Keren, gitu. Sebetulnya saya salah, bukan gerakan mencari pemimpin keren, gerakan mendukung pemimpin keren. Karena pemimpinnya udah ada, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya Bang Rocky. Silakan Bang Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih. Tadi saya disebut, saya pikir saya terlambat, tapi rupanya tidak terlambat. Pas waktunya. Tepat waktu. Tepat waktu. Pemimpin juga adalah soal tepat waktu. Pinter ngeles. Pemimpin pinter ngeles. Artinya begini, pemimpin yang datang terlalu cepat, dia akan kehilangan konteks waktu yang memang belum matang. Pun pemimpin yang datang terlambat. Pak Prabowo sudah berkali-kali mencalonkan diri jadi presiden. Bahkan pernah jadi calon wakil presiden di tahun 2009. Pada saat itu beliau hadir terlalu cepat. Karena di dalam posisi waktu sejarah Indonesia 98, suka tidak suka, di dalam lakon itu Pak Prabowo perannya antagonis. Dan 2009 masih dianggap terlalu dekat jaraknya dalam lakon antagonis tahun 98. Kemudian muncul lagi di tahun 2014. Rupanya masih juga Pak Prabowo belum tepat waktu. Tapi di tahun 2014 bukan karena dia berhutang pada 98 saat perannya antagonis. Tapi pada tahun 2014 sebuah bangsa yang baru pulih dari elitisme atau politik yang bergaya elitis, bangsa itu lagi butuh pemimpin populis. Kita tahu bahwa suka tidak suka memang gaya pendekatan Pak SBY memang sangat berbau elitis. Sehingga munculnya slogan Jokowi sebenarnya karena pada waktu itu rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke bawah. Pemimpin yang menyapa ke bawah. Ada kebutuhan itu. Kata belusukan, kata Jokowi adalah kita memang adalah sentimen sosial dari sebuah bangsa yang selama 10 tahun pendekatannya elitis. Kan Pak SBY itu kan gambaran yang dibayangkan orang Indonesia ke depan. Bukan gambaran tentang diri mereka sekarang. Nah Pak Jokowi muncul sebagai gambaran diri rakyat. Sehingga tahun 2014 memang ada kebutuhan pemimpin yang menyapa. Istilah belusukan, istilah Jokowi adalah kita. Kenapa sekarang 2024 tepat untuk beliau? Karena memang tugas pemimpin, setelah ada pemimpin yang turun ke bawah, kita tidak butuh lagi pemimpin yang terus-menerus berada di bawah. Kita butuh pemimpin yang kemudian mau mengangkat kelasnya rakyat sama-sama ke atas. Karena itu saya katakan pilihan saya pada Pak Prabowo, karena kita butuh kepemimpinan yang strategik. Bukan lagi yang populis. Kepemimpinan strategik tidak meninggalkan pembelanya pada rakyat. Kepemimpinan strategik tidak lagi bukan mengkhianati rakyat.
Dia tidak lagi menemui rakyat di pinggir jalan. Dia membawa rakyat bareng-bareng ke pentas dunia. Itu pemimpin strategik. Pemimpin strategik ada dua unsur. Unsur ruang dan unsur waktu. Geostrategik, pemimpin yang punya pandangan-pandangan strategik karena melihat ruang, dan sekaligus pemimpin strategik karena melihat waktu. Pada ruang apa Indonesia ini di dalam global supply chain? Pada waktu apa Indonesia ini di kurun waktu ini ada dalam global supply chain industri? Oke, ruang dan waktu. Kesimpulan saya dalam ruang strategis dan waktu strategis dalam global supply chain ini, teman-teman, ada faktor-faktor yang harus kita lihat. Faktor-faktor ini, variabel-variabel ini bisa kita jadi patokan dari mana sebuah negara itu ada dalam geostrategi dan waktu strategis dalam rantai pasok global ini. Jika satu negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya liberal, punya nuklir, senjata nuklir maksud saya, dia bisa jadi superpower. Dan di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya tidak liberal, dan punya dipayungi senjata nuklir, dia juga bisa jadi superpower dan menjadi penantang superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China, dan mungkin Iran mungkin nyusul. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya pas-pasan, politiknya liberal, dia bisa menjadi negara besar dan maju, tapi tidak akan pernah jadi superpower. Itulah Uni Eropa, itulah Jepang, itulah Korea Selatan. Jika ada satu negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tapi punya nuklir, konflik-konflik sosial di dalam negara itu selalu bisa dicegah untuk tidak dicampur tangani oleh kekuatan global. Karena dia punya payung nuklir. Setajam apapun konflik sosial di negara itu tidak akan pernah terjadi separatisme. Karena dia punya payung nuklir. Setiap kekuatan global yang akan campur tangan sampai memecah bangsa itu akan berpikir ulang. India kesenjangan sosial luar biasa. Tapi separatisme tidak akan pernah menjadi potensi. Pecahnya India dan Pakistan kan sebelum mereka punya nuklir dulunya. Oke? Tapi kalau ada negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tidak punya payung senjata nuklir, konflik sosialnya bukan cuma vertikal, tapi bisa horizontal, dan bahkan bisa mengancam perpecahan negara itu. Jika seorang pemimpin punya kepekaan melihat dan membaca variabel-variabel itu dalam global supply chain, rantai pasok global secara ruang, geostrategi atau waktu strategis, maka dia disebut sebagai pemimpin strategis. Pemimpin strategis. Hari ini kita harus menyadari bahwa kita bersama Afrika, bersama Amerika Latin adalah kategori kelima ini. Liberal, SDM-nya biasa-biasa saja, SDA-nya kaya, tidak punya senjata nuklir. Ini kayak anaknya orang kaya, agak bego, uangnya banyak, main sendirian, gak bawa beceng, dikerjain orang. Ini nasib Indonesia, ini nasib Amerika Latin, ini nasib Afrika. Pemimpin yang menyadari ini akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau diselesaikan sekedar dengan menyelesaikan soal-soal di lapangan, itu kebutuhan 2014, tapi tidak 2024 ke depan. Ya, tidak untuk 2024 ke depan. Dari 3 tokoh yang ada, silakan Anda berpikir,
mana yang populis, mana strategis, mana yang intelektualis. Ada satu yang intelektualis. Itu hanya dibutuhkan ketika negara ini kelembagaan sudah terbangun. Kelas menengahnya sudah kuat, inovasinya sudah luar biasa. Universitas-universitasnya sudah masuk kelas dunia. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa lenjeh secara intelektual. Yang bisa menari. Anda taruh orang biasa pun gak apa-apa, sistem harus terbangun. Gak apa-apa. Tapi itu nanti mungkin 20 tahun lagi. Tapi kalau populisme tidak. Jembatan antara pemimpin populis dengan pemimpin intelektual adalah kepemimpinan. Serial kepemimpinan strategis dalam pemahaman atas rantai pasok global, geostrategis dan waktu strategis di mana dan kapan Indonesia berada sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Tes. Baik, terima kasih Bang Budiman. Tadi sudah menjelaskan soal pemimpin strategis dan populis yang sebenarnya sudah saya tanyakan tapi sudah dijawab di awal. Oke, nah terkait narasumber lain menyikapi situasi geopolitik sekarang, saya mohon elaborasi dari kebutuhan kepemimpinan ini dari ketiga narasumber lain. Bang Fahri dulu mungkin silahkan Bang Fahri menyampaikan soal elaborasi kebutuhan kepemimpinan di tengah situasi geopolitik saat ini Abang. Silakan Bang. Iya, memang ada dua hal yang mesti kita, kalau kita bicara langsung soal problem kita di dalam negeri dengan problem kita di luar. Kalau kita bicara problem kita di dalam negeri, transisi yang disebutkan oleh Bung Budiman dan saya kira kita semua merasakan sekarang. Kenapa saya menganggap bahwa ada transisi kecil yang harus kita lalui dengan baik, yaitu transisi dari Pak Jokowi yang tadi disebut oleh Bung Budiman, pemimpin populis dengan segala macam ekses positif dan negatifnya, karena ada positifnya yang disebut oleh Bung Budiman tadi, tapi ada negatifnya juga. Karena negara kita itu memang sering menjadikan pemimpin-pemimpin populis itu sebagai mangsa daripada feodalisme. Ini problem di bangsa kita. Sehingga kemudian ada banyak tentakel kekuasaan yang tidak terkendali. Itu yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi keinginan kita untuk melihat satu pemimpin yang solid itu agak sulit kita miliki karena tadi populisme sering membuat menyusupnya kaum feodal dan menyebabkan tentakel kekuasaan itu tidak kelihatan serempak gitu. Seperti yang terjadi pada Bung Rocky, ya, sebuah forum diadili oleh orang yang tidak punya legal standing gitu, dan kekuasaan masih mengizinkan operasi-operasi semacam ini, ya. Ya itu diantara sebab dari populisme itu tadi. Nah sekarang ini sudah kita sadari, tapi tinggal bagaimana mengatur transisinya. Makanya waktu itu terus terang waktu kita membaca dan mengevaluasi kejadian 5 atau 2 periode terakhir ya, sengketa pemilu kita, saya sendiri sangat membayangkan bahwa elit berpikir ini akan bisa punya komitmen hari ini dan ke depan. Hari ini adalah ayolah kita pikir agak pakai akal yang agak rasional dikit lah. Supaya pemimpinnya jangan yang coba-coba dan kalau bisa yang tahu siapa-siapa gitu. Problem dari Pak Jokowi juga adalah waktu dia berkuasa, dia tidak terlalu banyak siapa-siapa yang ada di Jakarta ini. Jakarta ini kan kebun binatang. Elitnya itu banyak yang kita tidak kenal. Dan itu problemnya Pak Prabowo karena dia terlalu kenal siapa orang. The man who knows too many things. Jadi dia terlalu banyak orang sehingga nanti ketika dia berkuasa itu ada banyak orang yang khawatir juga begitu. Makanya sekarang kita sebagai orang rasional berpikir kali ini kita kasih kepada orang yang ngerti persoalan dan ngerti orang juga.
supaya kehendak untuk main-main dan lain sebagainya ya, nyopet-nyopet ya, menggunakan kekuasaan dan sebagainya, itu kita hentikan. Karena ada problem kedua yang tadi disebut oleh Bung Budiman. Kehendak untuk bersatu dan menyongsong menghadapi tantangan masa depan yang makin berat. Perang nuklir ini di depan mata. Persaingan negara adidaya itu di depan mata. Perebutan sumber daya. Rempang itu apa? Rempang itu adalah perebutan sumber daya global. Itu bukan mainan lokal itu. Itu persaingan dagang antara Amerika dan Cina, di mana ada proyek Cina mau dimatikan, itu di mana-mana di dunia. Terjadi di Vietnam, terjadi di Asia Tenggara itu terjadi, di Malaysia berkali-kali terjadi. Nah, kita ini negara terlalu besar untuk menjadi collateral damage daripada pertarungan global. Kita harus punya orang yang tahu persoalan. Pada hari dia memimpin, dia udah tahu nih pergerakan global kemana, permainan ini akan ke arah mana. Sehingga dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan perahu besar ini. Jangan jadi collateral damage dari pertarungan orang lain yang diimpor ke tempat kita rusak, orang lain pesta pora. Nah, jadi saya kira itulah kepentingannya. Kenapa kita ini berada dalam satu kesepakatan. Tapi ini memang saya terus terang berharap orang-orang seperti Bung Budiman akan ada dalam pemikiran transisional yang baik. Sebab apapun akibat dari ketegangan kemarin masih ada. Saya sering bilang sama teman-teman, bagaimana ngomongnya kepada elit-elit ini, terutama mungkin elit pergerakan mahasiswa. Ayolah, jangan lagi kita mengentertain cara bertarung kekanak-kanakan yang kemarin gitu loh. Coba agak sehat dikit mikirnya kita ini gitu. Termasuk juga kita ngomong kepada polisi, kepada intelijen dan sebagainya. Ayolah, ini soal kepentingan nasional. Jangan lagi istilahnya itu kesempatan dan kesempitan ini dipakai gitu loh. Untuk kepentingan kecil yang partisan gitu. Saya kira itu tawarannya, sehingga sekali lagi kita nggak bicara prinsip-prinsip kepemimpinan. Saya terus terang kalau disuruh menilai antara Prabowo dengan dua kawan kita yang lain ini tidak bisa dibandingkan. Kalau saya ya mohon maaf aja, karena saya terlalu tahu juga kawan-kawan itu. Ini ya saya kadang-kadang mau bilang belum cukup umur nggak enak gitu loh. Jadi kan, ya misalnya Pak Prabowo boleh diserang sebagai berumur dan sebagainya. Tapi di antara 5 negara atau 5 negara demokrasi terbesar dan negara tetangga kita Amerika Serikat itu Joe Biden 80 lebih ya. India negara demokrasi terbesar itu berapa itu? 77 kalau nggak salah si Modi itu. Lalu Lula juga 80. Pak Prabowo nanti bahkan lebih muda dari Anwar Ibrahim, dia 71, Anwar Ibrahim 74. Tapi yang kawan-kawan kita yang di dalam negeri ini, menurut saya ya mohon maaf aja, memang belum latihan dulu lah, begitulah kira-kira. Baik. Sehingga menurut saya jangan terlalu ngotot juga, dan yang saya khawatir itu adalah ngotot menggunakan atau mengeksploitasi emosi massa untuk berpecah belah, itu aja yang saya khawatirkan. Ini waktunya menurut saya agak rekonsiliatif cara berpikirnya, dan saya berpikir juga ada untungnya juga 3 calon ini karena ini akan menciptakan tokoh tengah yang rekonsiliatif gitu. Saya kira Terima itu. kasih. Terima kasih Bang Fahri. Bang Zulfan, silahkan Bang Zulfan, kesempatan untuk Anda. Coba Bang Zulfan, bisa? Abang coba, abang pegang di tengah. Harus dari cewek juga rupanya. Itu bisa, ini juga enggak bisa. Oh itu Ini semua udah, itu ini mic-nya Mbak Puan itu mati semua. Iya. Tes. Ya. Oke. Saya ini ya, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Budiman, apa yang disampaikan oleh Pak Hari Hamzah,
Saya rasanya tenang kok, enak tidur gitu. Tapi rasanya untuk merealisasikan ini agak sulit nih. Kenapa? Ya. Masih jauh sekali. Ya, jadi itu kan harapan. Ya kan? Harapan kita masih terlalu jauh bahwa kita akan memiliki figur-figur yang memang bisa menyelesaikan persoalan yang begitu berat. Indonesia ini kan sebenarnya kalau kita bicara dari geopolitik, kita ini kan sudah dikepung. Ada Australia, ada Singapura, ya. Kemudian dalam skala yang lebih besar ada Cina, Rusia dan Amerika. Nah, kita kan sebenarnya posisi kita kan di dalam di dalam negara-negara adikuasa ini yang punya satelit yang namanya Singapura dan Australia. Ya. Nah, Singapura, Australia ini kan udah pasti satelitnya Amerika yang selalu untuk mengontrol apa saja perkembangan di Indonesia. Di timur ada Australia, kemudian di sini kita Selat Malaka ada Singapura, plus yang lain-lain lah. Kalau Korea, Jepang itu kan terlalu jauh. Ya. Nah, jadi bagaimana kita keluar dari posisi ini supaya kita ini menjadi satu kekuatan, ya kita nggak bisa sendiri juga, tapi paling tidak diperhitungkan sebagai satu kekuatan yang seimbang dengan mereka. Ya. Jadi segala sesuatu yang skalanya besar tidak bisa kita lepaskan dari kepentingan negara-negara ini. Itu pasti. Misalnya satu contoh lah, orang bilang pilpres. Ya pilpres ini pasti Amerika berkepentingan. Cina berkepentingan, Rusia berkepentingan. Ya, apalagi kalau bicara soal Laut Cina Selatan, persoalan kita di Selat Malaka, pasti mereka punya kepentingan. Nah, ini kemarin kita senang juga nih, waktu Jokowi mau hadir di BRIC, ya di Afrika Selatan. Wah, ini kita pikir pasti ada satu lompatan yang luar biasa. Yang selama ini kita dikungkung oleh IMF dan World Bank, ya, dan kekuatan-kekuatan Barat, di sini Amerika, Inggris dan lain-lain. Tapi Jokowi hadir di sana itu menurut saya luar biasa. Tetapi realisasinya seperti apa? Kalau hanya sekedar hadir tanda tangan absen nggak ada gunanya. Tetapi hadir di sana kita harapkan mempunyai satu sikap kita berpihak kemana dalam melawan hegemoni ini. Rocky tahulah barangkali. Dalam pemilu partai yang selalu keluar pemenang kan IMF sama World Bank. Nggak ikut pemilu, ya, tapi selalu Menteri Keuangan pasti. Kalau enggak IMF, World Bank. Gitu. Itu dari dulu, nggak ikut pemilu. Nah, kita di sini capek-capek. Ya, partai-partai ini setengah mati berdarah-darah, yang menang mereka juga. Nah, oleh karena itu kalau berani geser sedikit ke BRIC, saya kira ini luar biasa. Ya, dan artinya bahwa kita akan menunjukkan sikap. Nah, terakhir kan Jokowi bilang pemimpin harus memberikan optimisme. Pemimpin harus memberikan semangat. Ya, untuk ke depan. Nah, coba itu dibuktikanlah setahun ini. Bagaimana posisi kita. Nah, makanya saya setuju sekali tadi kalau bicara soal siapa di antara 3 calon presiden ini yang lebih memahami persoalan-persoalan bangsa, ya memang real itu Prabowo. Loh iya, dia sudah bergelut begitu banyak dengan persoalan bangsa ini. Ini orang tahan banting. Ya kan? Sampai pada akhirnya kemarin banyak jenderal-jenderal itu semua Agum yang dulu 2014 mengecam dia, Hendro segala macam gabung dukung Prabowo. Artinya kan apa yang dilihat oleh mereka itu apa? Bukan persoalan sesama militer. Ini anak tahan banting nih. Ya kan? Kita sikat kiri, sikat kanan, kita bilang begini-begini dia tetap maju, tegar. Ini yang penting. Gitu. Jangan kalau mau jadi pemimpin nggak jadi wapres saja mengeluh, ya kan? Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu.
Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah. Last minute bisa berubah. Apalagi kalau bicara PKB. Gampang sekali berubahnya. Ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi, Anies pisah dengan Caimin, itu bisa terjadi. Ya itu bisa terjadi. Nah, ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Iya, betul. Dia udah kejepit sama Pak Jokowi, sekarang gua mau keluar gimana caranya? Ya kan? Bagaimana gua keluar dari sini? Ya kan? Pertama udah ketendang dulu nih Demokrat, masuk PKB. Jadi juga ini kan, dia kan selalu ingin menunjukkan muka kepada Pak Jokowi, saya ini loyal. Saya ini tidak mau berbeda dengan Pak Jokowi. Saya selalu sama. Karena terlalu banyak kasus. Iya kan? Itu problemnya. Kalau nggak ada kasus tabrak terus nggak apa-apa. Tapi kalau problem kita ini banyak kan, pasti kan masa mau berhadapan dengan presiden kita tahulah, ya kan? Yang bisa lolos dari kasus-kasus itu kan Rocky, ya kan? Loh. Rakyat mendukung karena kasusnya bukan kasus korupsi. Tapi kalau kasus korupsi kan berat. Ya. Nah jadi itulah kita lihat bahwa kita harus real. Ini rakyat ini harus tahu, jangan emosional memilih pemimpin. Nah kita ini, kami berempat, kalian semua ini generasi muda, ya kan, yang lain-lain itu harus dikasih pemahaman. Jangan emosional, ya kan. Lihat latar belakang orang gitu loh. Baik. Saya misalnya orang bilang, loh katanya tuh suka lempar asbak, Prabowo, suka pukul-pukul meja. Saya waktu ketemu dia 3 jam ngobrol kayak ketemu sama kiai. Sejuk, ngomongnya santai ya. Nah, jadi isu-isu seperti itu yang dikembangkan di luar tuh nggak benar. Ya kita menyampaikan apa sesungguhnya yang kita alami. Ya, bukan yang ada dalam imajinasi kita untuk memojokkan atau menjelekkan orang. Ya udahlah Anies, Ganjar, biarlah jadi menterinya Prabowo nggak apa-apa. Ya. Kolaborasi ya Bang ya. Oke. Ini makin waktu jalan ini makin panas ini. Makin keluar nih. Memang keempat narasumber kita ini provokator dan kompor tuh bener banget ya. Panas ini, makin panas. Ini kita lagi live nih ya Bang. Keempat narasumber kita, terima kasih. Makanya saya sebut ini panas Bang. Kita tuh trending nomor 2 nih di Twitter nih sekarang. Seru. Karena ini narasumber kita ini memang paling ditunggu ya. Suara mahasiswa sekali nih. Bang Rocky silakan. Tadi Bang Zulfan lagi ngomong. Bang Rocky gini-gini nih. Terus. Ayo Bang, sekarang Bang Rocky silakan. Oke, ini isu yang burning issue, burning ideas soal keamanan global. Karena itu pemimpin nanti dia mesti bisa menjawab secara telak apa sebetulnya landasan filosofi bangsa ini di dalam soal global politics. Mereka yang belajar hubungan internasional atau politik internasional paham bahwa ada dua mazhab. Mazhab pertama adalah mazhab kaum realis, si vis pacem para belum. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Itu dasar pertama untuk mempertahankan diri. Tapi ada doktrin kedua, si vis pacem para justitium. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk adil. Sebelum Anda dapat kedamaian berlaku adil. Saya coba ulas 2 soal itu. Karena ini akan jadi ujian pada presiden-presiden nanti, pada 3 calon itu. Paradigma mana yang ada di kepala Prabowo, di kepala Anies, di kepala Ganjar soal global politics. Kalau ditanya siapa presiden yang paham tentang isu militer, isu security di Asia Pasifik misalnya, ya Anies. Sebelum Anies meninggalkan AHY.
Nggak mungkin Cak Imin paham tentang global security. Dia paham tentang Jawa Timur, tapi dia nggak paham Asia Pasifik. Kesalahan Anies di situ. Meninggalkan orang yang paham tentang global security. Nah sekarang AHY bergabung dengan Prabowo, maka lengkaplah pengetahuan kalian, saya sebut kalian, tentang keadaan ketegangan di Indo-Pasifik. Jadi pasti kubu Prabowo lebih paham do speak global security dibandingkan Anies, apalagi Ganjar. Ganjar paham wadah saja enggak. Kita mau fair katakan itu. Sebelum diuji dengan soal-soal lain, kalau isunya adalah security, global security, Prabowo paling paham. Apalagi ditambah dengan pengetahuan teoritis dari AHY. Apalagi ditambah dengan relasi internasional dari Presiden SBY. Lengkap kan? Jadi jangan katakan saya melemahkan, bukan. Secara objektif memang itu akan terjadi. Orang akan menilai bagaimana menyelesaikan Rempang. Kalau terjadi dispute di Asia Pasifik dan Rempang jadi alasan, jadi kasus belli, alasan untuk berperang. Siapa yang paham? Jadi saya mau fair menerangkan soal itu. Yang kedua adalah soal persaingan di Indo-Pasifik. Orang masih menunggu jadi nggak perang di Indo-Pasifik atau jadi nggak perang di Eropa tuh? Pasti jadi. Karena kita tahu bahwa siklus peradaban itu mesti ada penyelesaian, mengeluarkan kemarahan, mengeluarkan kekuatan. Kan mesti diuji kekuatan itu. Walaupun kita ingin supaya tidak terjadi, tapi nggak mungkin. Harus ada realignment, pengaturan ulang kekuatan-kekuatan di Indo-Pasifik dan di Eropa itu. Udah terlalu lama, sudah 70 tahun nggak ada semacam upaya untuk renegosiasi stabilitas di Eropa itu kayaknya stabilitas yang semu. Demikian juga yang terjadi di Indo-Pasifik. Bagaimanapun Cina tumbuh sebagai superpower, tapi dia masih sebut aja junior superpower. Karena masih ada masalah dengan tenaga kerja yang berlebihan. Kelas menengah yang mulai marah pada Jinping. Walaupun Cina memperlihatkan ambisi, iya, tetapi ambisi Cina itu akan dibatalkan oleh daya dukung ekonominya tuh. Jadi kita mau lihat isu ini, Anda sebagai mahasiswa mulai mengajukan pertanyaan pada calon-calon presiden di debat-debat yang akan dibuat di kampus-kampus. Dan hanya di kampus kita bisa menguji paradigma seorang pemimpin. Gak bisa kita uji paradigma seorang pemimpin di panggung dangdut atau lewat TikTok. Jadi saya ingin supaya forum ini jadi forum akademis murni. Lepas dari ada sinyal politik saya abaikan aja tuh. Tetapi saya ingin ada satu koalisi pikiran untuk menuntun bangsa ini keluar dari kedunguan. Itu yang terjadi setiap hari kan. Jadi pastikan bahwa isu global yang pertama soal security sudah kita bahas tadi dan potensial untuk memberantakkan Indonesia. Walaupun Pak Jokowi tetap bilang NKRI harga mati. Pertanyaan mati pada jam keberapa kalau terjadi konflik di Indo-Pasifik gitu. Di dalam simulasi intelijen, kalau terjadi ketegangan di Indo-Pasifik yang berpotensi untuk menjadi perang terbuka dan Amerika minta Indonesia kasih kejelasan, proksimu kemana itu? Kalau Indonesia nggak jawab, Amerika akan bilang oke, Anda nggak jawab artinya Anda pro Cina tuh. Lalu terjadi clash kecil yang sekarang mulai berasap di Taiwan. Karena mesin-mesin perang Cina itu udah diarahkan ke Taiwan tuh. Kalau itu dalam 2 minggu ini berlangsung dan ada Rempang di situ tuh. Siapa yang akan ambil alih Rempang? Itu pertanyaannya. Lebih jauh lagi tadi pertanyaan saya. Bertahan berapa lama NKRI harga mati? Dalam simulasi intelijen 14 jam NKRI betul-betul mati. Karena kalau dijepit armada ke-7 dari Amerika turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Padahal itu adalah jalur import makanan kita. Gandum kita import dari situ, daging kita import dari situ. Kalau itu putus, antibiotik kita masih import lewat Laut Cina Selatan. Kalau Amerika bilang, kami mau jepit Anda ya, di mulut tempat Anda bertransaksi. Lalu Indonesia bilang kami masih punya udara, oke. Amerika bilang no fly zone di atas Indo-Pasifik. Buntu semua ekspor impor kita. Gandum gak akan masuk ke Indonesia. Berapa banyak
mahasiswa yang nggak bisa lagi makan Indomie. Ya Indomie mesti pakai gandum Amerika tuh. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang akan mengalami infeksi karena antibiotik tidak boleh masuk ke Indonesia tuh. Dalam 14 jam kita lumpuh. Itu yang mesti kita bayangkan. Jadi sekedar untuk menerangkan bahwa isu ini isu strategis. Akan ada ketegangan di Indo-Pasifik dan hanya pemimpin yang paham tentang bagaimana mengatasi itu yang mampu untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya kira itu pesan kita supaya tema ini juga bisa dibicarakan. Kalau ada panel baru mungkin di Medan yang dekat-dekat dengan Indo-Pasifik, dibicarakan itu. Potensi kita untuk mengalami keretakan sebagai bangsa ditentukan oleh visi presiden. Paham nggak dia tentang global security? Kita tanya pada presiden, do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Tanya pada Ganjar, bengong dia. Baik, terima kasih Bang Rocky. Ya, diskusi berikutnya adalah ketika kita membahas ketiga capres saat ini yang sedang mengemuka. Dari ketiga tersebut sudah bicara gagasan. Ada dua hal yang selalu mereka dari ketiganya adalah dibawa. Satu, keberlanjutan versus perubahan. Nah, bagaimana para narsum kita menanggapi para ketiga capres ini? Apakah keberlanjutan dan perubahan yang paling dibutuhkan untuk memimpin kita ke depan? Silakan, Mas Budiman. Walaupun saya bukan mahasiswa ITB, saya suka motonya masuk ITB, in harmonia progressio. Keberlanjutan di dalam harmoni. Saya letakkan itu dalam kerangka begini. Melanjutkan atau meneruskan tidak sama dengan meniru. Ya. Meneruskan itu tidak sama dengan meniru. Itu harus dicatat oleh kita. Siapapun yang merasa ingin melanjutkan Pak Jokowi, terutama Pak Prabowo maupun Pak Ganjar ya, dari tiga yang muncul ini, rupanya ada yang memang memilih untuk meniru instead of meneruskan. Satu itu. Karena itu, apa sih yang mau dilanjutkan? Ya, kalau saya sederhana aja, saya seorang aktivis dulu, Pak Prabowo adalah kekuatan. Bagian dari kekuatan yang dulu berhadapan dengan kita. Saya bilang, 23 tahun lalu kami menjalankan tugas sejarah. Pak Prabowo, Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, Pak Wiranto menjalankan tugas negara. Karena pada 23 tahun yang lalu, tugas sejarah bertentangan dengan tugas negara. Karena negara Orde Baru pada masa itu memilih untuk melawan sejarah. Dan kita berpihak pada sejarah. Nah sekarang yang harus kita setia adalah pada sejarah. Di dalam sejarah itu ada kerajaan, di dalam sejarah itu ada desa, di dalam sejarah itu ada republik, ada otoritarisme, ada demokrasi, ada kemajuan dan segala macam. Sejarah itu menjadi alasnya. Nah artinya saat kita bicara keberlanjutan, kita bicara letakkan dalam konteks sejarah. Karena bisa saja sejarah mengatakan negara bangsa itu irrelevan. Saya bisa ambil contohnya atau saya bisa ambil kasusnya. Di tahun 2045 ya, di tahun 2045 saya khawatir dari 180 lebih negara mungkin hanya ada 5 atau 8 negara saja yang relevan. Karena apa? Karena simply dia tidak mengikuti arus sejarah itu. Apa sih sebenarnya? Saya cermati setiap 25 tahun sekali setelah Perang Dunia Kedua teman-teman. Dunia ini ganti kurikulum. 25 tahun pertama siapa yang menguasai sumber daya alam itu akan menjadi penguasa dunia. Sehingga seluruh konflik politik, perang saudara, revolusi, kudeta, kontra revolusi itu selalu bicara soal perebutan sumber daya alam. Makanya muncul pada waktu istilah kutukan sumber daya alam. Tahun 65, kudeta di Guatemala, kudeta di Iran, terusan Suez, kudeta di Amerika Latin semua tentang sumber daya alam. Sampai tahun 70. Pemenangnya Amerika, pemenangnya Eropa. 25 tahun kedua, 70 sampai 95, siapa yang menguasai manufaktur, dia menguasai dunia. Jepang, Jerman muncul dengan Hitachi, Toyota, Mercedes-Benz, kulkas-kulkas yang masuk ke seluruh dunia. Peristiwa Malari 74, demo mahasiswa anti memanjirnya produk-produk manufaktur Jepang itu adalah refleksi politik dari dunia yang sedang mau mencari rezeki dari manufaktur. 95 sampai tahun 2020
siapa yang menguasai uang, rekayasa keuangan, menjadi kaya tanpa berkeringat dan berproduksi, itulah yang akan menjadi penguasa dunia. Muncullah di situ Qatar, muncullah di situ Dubai, muncullah di situ pusat-pusat keuangan, muncullah orang seperti Soros segala macam 95 sampai 2020. Reformasi 98 yang didahului krisis moneter 97 itu adalah karena dunia sedang berebutan kaya dengan cara merekayasa uang. Tahun 2020 sampai tahun 2045 siapa yang menguasai data itu akan menjadi penguasa dunia. Pandemi membuat setiap orang kegiatannya terdata. Makan, belajar, seminar di Zoom, semuanya terdata. Tahun 2020 sampai tahun 2045 adalah soal konsolidasi data apapun. Data perilakumu, data genetikmu, data persepsimu, segala macam sehingga 75 likes-mu di media sosial apapun, entah TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, 75 like-mu tentang apapun, itu mencerminkan ideologimu. Itu 2020 sampai 2045. Nah, kita sudah ketinggalan pada 25 tahun pertama jadi korban. 25 tahun kedua manufakturan kita jadi korban. 25 tahun ketiga jadi korban. Maukah kita 25 tahun keempat sampai 2045 kita jadi objek lagi? Saya berharap Pak Prabowo insya Allah terpilih secara strategis meletakkan konsolidasi data dan mengoptimalisasi data bagi kemenangan Indonesia. Data geopolitik, data psikopolitik, data biopolitik, data neuropolitik, data plasma nutfah, data persepsi, perilaku semuanya untuk keuntungan Indonesia sampai tahun 2045. Di tahun 2045 ketika semua data terkumpul sedunia, hanya ada mesin-mesin tertentu yang dikuasai negara tertentu. Kecerdasan buatan general akan memantau dan memindai kita semua. Itulah kebijakan akan bersumber dari sana. Kebijakan politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, segala macam. Di mana kementerian-kementerian negara-negara bangsa akan lumpuh. Karena data tentang kesehatan barangkali ada di kantor big company perusahaan bio AI. Data pangan, data cara orang Indonesia berpikir akan dipegang oleh perusahaan big company data edu AI. Bahkan mungkin tidak berpisah-pisah jadi satu, artificial general intelligence jadi satu. Di mana kecerdasan mesin ini akan melampaui kecerdasan 8 miliar manusia dijadikan satu. Dan itu enggak lama. Saya bayangkan itu jika tidak ada di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi bagian dari negara yang tidak relevan lagi. Lambang negaranya masih ada, lagu kebangsanya masih ada, paspor masih ada, merah putih masih ada, tapi dia seperti rumah kosong. Tanpa ide apapun tentang apapun. Padahal 25 tahun ke depan, 2045 ke depan, setelah sumber daya alam, manufaktur, keuangan, dan data, 2045 ke depan, siapa yang menguasai imajinasi, itu yang akan menjadi penguasa dunia. Baik Abang. Disitulah kita butuh pemimpin-pemimpin yang imajinatif dan strategis. Menyiapkan bangsa Indonesia menjadi manusia imajinatif. Saya tambahkan, Indonesia, Nusantara, sebenarnya di dalam rantai global peradaban dari dulu, kita dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa imajinatif. Karena apa? Kita nggak usah repot ngurusi makan. Subur kita ini. Dan kita bayangkan dengan 700 suku lebih, kita menghasilkan banyak imajinasi. Tapi karena imajinasi kita dalam bentuk dongeng tidak ditopang oleh teknologi, orang sedunia, remaja sedunia lebih mengenal dongeng-dongeng hikayat Korea. Apakah orang Australia, apakah orang India, apakah orang Eropa kenal hikayat Roro Jonggrang? Ditopang oleh teknologi informasi. Hikayat Malin Kundang, Lagaligo tidak. Padahal itu sumber daya manusia ada, sumber daya manusia kita pas-pasan, sumber daya alam kita kaya. Dan satu lagi, sumber daya dongeng kita kaya. Itu adalah cara kita bangun persepsi, cara kita membangun soft power di luar hard power yang disebut oleh Bung Rocky tadi. Tadi dia sebut hard power tentang senjata, segala macam. Ada nama soft power. Dalam berdiplomasi,
geopolitik, geostrategi, geoekonomi, soft power tidak kalah pentingnya. Soft power tidak kalah pentingnya. Bagaimana Hollywood menaklukkan, membentuk persepsi kita tentang komunisme sampai tahun 90-an. Kemudian setelah itu bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita tentang Islam. Bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita sekarang tentang Cina. Itu kan karena sumber daya dongeng Amerika ditopang oleh teknologi. Kita punya kemampuan produktif membangun dongeng sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi karena tidak ditopang oleh teknologi data, kekuatan imajinasi kita melayang-layang jatuhnya pada halusinasi. Sehingga kita pun sering dalam memilih pemimpin kita halusinatif. Imajinatif tapi jangan halusinatif. Saya kira itu aja. Makasih. Baik Abang, terima kasih. Terima kasih untuk keempat narasumber kita. Saya sudah dikode, ini teman-teman mahasiswa sudah punya banyak pertanyaan Abang untuk ketiga empat narasumber kita. Yang paling pertama, karena dari sudah paling duluan angkat tangan, silahkan. Sebutkan nama dan jawab pertanyaannya. Silahkan ajukan pertanyaan. Kepada siapa disampaikan pertanyaannya, silahkan. Tes. Halo, oke. Pertanyaan saya kepada semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis. Saya perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sekaligus anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begini, membahas mengenai kepemimpinan masa depan, kaitannya dengan masa depan bangsa Indonesia ini sangat rumit dan ruwet. Karena pada saat sekarang ini, siapapun pemimpinnya, bahkan siapapun orangnya, pasti sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kepemimpinannya atau programnya, terlebih-lebih berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara yang sudah ada sebagai rujukan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu, fakta realitasnya, fakta objektivitasnya yang ada di lapangan dan yang sama-sama kita lihat saat ini, kekuatan penguasa asing dan penguasa domestik itu menjadi faktor utama suksesi kepemimpinan, siapapun pemimpinnya. Oleh karena itu, bahkan suksesi kepemimpinan ini kita bisa lihat contohnya dalam bentuk undang-undang. Mereka bisa membuat atau membentuk undang-undang dan diciptakan dan juga dikawal seperti apa yang mereka inginkan. Kita bisa lihat salah satu contohnya adalah seperti Rempang dan juga Air Bangis saat ini yang kebetulan adalah daerah saya, yang dimana dari hal tersebut mereka menguasai kurang lebih atau lebih bahkan 30.000 hektar dengan alasan atau dalih proyek strategis nasional. Pemilu, kita sudah berkali-kali dan sudah bertahun-tahun gitu, sejak 2019 adalah puncaknya, mengenai pemilu bahwasanya pemilu saja pada saat sekarang ini itu sudah diatur pesertanya siapa, pemenangnya pun siapa, baik itu dari presiden dan mungkin pun kemungkinan besarnya adalah anggota DPR. Baik. Sebentar moderator, karena kami jarang bertemu dengan Bung ini, harapkan juga untuk semuanya disampaikan gitu ya moderator. Banyak yang mau disampaikan ya. Ya, baik. Mumpung ada gitu ya moderator. Nah, untuk hal Singkat tersebut saja. ya, untuk hal tersebut itu saat selanjutnya gitu ya. Bagaimana penguasa kita ini adalah dikuasai oleh penguasa, kita bisa katakan gitu ya, semuanya dikuasai dan ditentukan oleh penguasa asing, oligarki, dan juga berkolaborasi dengan kepemimpinan bangsa ini. Ini kalau sudah begini sistemnya, sudah begini keadaannya, apa yang diharapkan dari kepemimpinan? Kan kepemimpinan jenis apapun dia tidak akan bisa untuk secara maksimal melaksanakan programnya. Jadi permasalahan utamanya di sini saat ini, permasalahan sebentar moderator, permasalahan utamanya saat ini adalah Oke, terakhir dari saya moderator, terakhir dari saya. Kita beri kesempatan pada yang lain nanti yuk. Terakhir dari saya bahwasanya kita semua tahu Pak Jokowi itu bukanlah dalang utamanya
atau yang paling utama dipermasalahkan apapun permasalahan yang ada di dunia ini, di Indonesia ini maksud saya. Terima kasih. Tetapi tunggu sebentar, tetapi bahwa Sudah. kita tahu ada dalam Ini- mastermind-nya. Ini mau merebut. Mastermind-nya yang mana mastermind-nya itu adalah yang mengelola, menguasai pendanaan modal atau misalnya penguasa Cina. Pengusaha Siap, Cina oke, ini kita terima bisa kasih. bilang 9 naga gitu. 9 naga. Mengapa tidak ini yang didebat, tidak ini yang terus apa ya, semacam dilakukan debat secara massa gitu, yang dipertontonkan ke Terima masyarakat kasih. Indonesia ini gitu. Itu yang kami butuhkan gitu. Kita sudah 1-2 kali Terima terus kasih. membahas mengenai Ya, terima kasih. permasalahan ini gitu. Tapi tidak ada tindakan lanjutannya seperti Ya, itu. Tidak terima ada kasih hubungannya. sudah paham. Iya, Ya, terima baik, kasih kurang pertanyaannya. lebihnya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Tuh, abang-abang narasumber lihat mahasiswa kita ya. Ini tuh penerus abang berempat nih sepertinya tuh. Vokal mahasiswa-mahasiswa kita yang risau, galau sama situasi bangsa. Silakan mungkin Bang Rocky dulu jawab singkat saja, nanti bergantian dengan yang lain. Ya, saya mendengar suara dan pikiranmu tuh. Kamu jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Aktivis bahasa Inggris, Ya. aktivis ini. Semester berapa? Oke. Rencana DO semester berapa? Abang Rocky mau bilang fakultas sastra Inggris gak cocok ya buat dia ya? Kenapa? Karena Anda terlihat sudah menguasai semua isu. Dan Anda bisa ucapkan itu dalam debat, bahkan dengan bahasa Inggris. Ngapain sekolah lagi? Anda bisa tantang Anies, Prabowo, Ganjar untuk debat soal itu. Dan mereka akan hargai Anda. Jadi yang Anda terangkan tadi memperlihatkan bahwa bangsa ini memang berantakan itu. Segala macam, kalau kita anatomi kita dibuka itu borok di sini, virus di sini, bakteri di situ. Di dalam ilmu biologi ada prinsip kalau sel itu sudah rusak, dia diberi kekuasaan oleh langit untuk membunuh diri itu. Namanya apoptosi. Selnya bunuh diri supaya dia tidak mengganggu sel yang lain tuh. Kalau dia gagal bunuh diri, dia mengalami penyebaran itu, dalam cancer itu, metastasi itu. Jadi kita mau lihat di mana sel itu gagal bunuh diri. Mestinya Pak Jokowi udah bunuh diri. Karena efek dari kerusakan itu kemana-mana sekarang, Anda terangkan tadi itu. Nah kita mau recover itu dan berupaya untuk tahan sebentar, masih mungkin ya ada serum kecil yang masih bisa kita harapkan. Supaya nggak terjadi chaos, nggak terjadi people power. So secara ilmiah kekacauan, tadi kita baca bagaimana seorang ibu itu di Tangerang, bayangkan dia mencuri telur hanya untuk makan anaknya. Dan untung polisi tahu bahwa betul-betul dia mencuri karena suaminya sekedar penari ojol itu gagal untuk bawa pulang uang. Di mana-mana, kemarin saya muter-muter di Jawa Barat tuh, bertemu dengan seorang perempuan, anak umur mungkin 5-6 tahun itu yang mestinya usia sekolah 7. Ngejar saya hanya untuk minta, bahkan dia bilang, saya cuma butuh 1.000-2.000 rupiah Pak. Sebagai jajan. Di mana-mana ada krisis sosial, itu dasarnya tuh. Jadi kita menanti satu isu yang kita tahu ini akan lumpuh sebetulnya. Tapi bahan-bahan yang kita pakai tadi, kita mau ucapkan dengan satu kalimat bahwa pemimpin di depan kita yang sekarang sedang kita uji harus paham dua hal. Satu, perintah konstitusi untuk mensejahterakan bangsa. Dan dua, perintah konstitusi untuk ikut di dalam perdamaian dunia. Itu yang saya maksud tadi. Jadi dua hal itu memang dibebankan pada kita. Dan tadi pertanyaan Ibu moderator, kan dua-duanya aliansinya udah nggak jujur lagi kan. Anies yang tadinya perubahan sekarang bermain dengan kimia keberlanjutan. Kita nggak bisa tangkap dari Anies yang mana yang Anda anggap sebagai perubahan nanti itu. Caimin itu bukan faktor perubahan, bahkan Caimin bilang dia akan teruskan semua proyek Jokowi.
termasuk stunting kalau begitu. Itu datanya begitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi melihat Anies di dalam satu cawan kimia yang sama. Anies molekul, Caimin molekul. Molekul Caimin masuk ke ruang sebelah kiri Anies dan nggak bisa balik lagi. Namanya osmosis. Molekul kecil masuk ke semi permeable dinding dan menjadi molekul besar. Anies tergopo-gopo untuk mengucapkan perubahan dan Caimin bilang nggak perlu perubahan. Sebaliknya di tempat Gerindra terus mengatakan bahwa oke, lanjutkan Pak Jokowi. Tetapi Gerindra paham bahwa ada hal yang tidak mungkin diucapkan setelah Prabowo jadi presiden. Karena itu dia kasih peluang untuk perubahan. SBY adalah osmosis baru masuk di situ tuh. Jadi kita lihat bahwa keadaan ini menunjukkan memang ada pengaturan baru dalam koalisi itu. Dan kita yang akan tuntun sebetulnya. Kita yang mesti pastikan Anda mau berubah dalam soal apa. IKN mesti dibatalkan menurut saya. Saya akan tagih pada Pak Prabowo. Dengan cara apa? Melalui SBY. Karena SBY yang ingin IKN dibatalkan. Kan jelas dong. Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan IKN? Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan Omnibus Law? Kita akan tuntut pada SBY bukan pada Prabowo. Karena itu adalah program SBY. Fair. Kita akan tuntut bagaimana Prabowo menyelesaikan soal-soal yang menyangkut global security. Tidak pada SBY. Jadi kita tahu kimia itu sedang berubah. Tetapi yang gak boleh berubah adalah kepastian kita. Anak-anak muda, generasi baru yang paham bahwa grammar ke depan adalah soal tadi. Keterkaitan kita dengan anak muda di Eropa. Keterkaitan kita dengan anak muda di Amerika. Yang menginginkan dunia diatur ulang dengan kesetaraan, dengan solidaritas. Gak ada lagi anak muda di Eropa yang masuk keluar mall untuk beli branded items itu. Mereka tukar-menukar baju lewat Instagram dengan anak yang ada di Riau. Anak yang ada di Amerika Latin tuh. Itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi kita pastikan bahwa GMPK ini mewakili satu ide baru tentang masa depan Indonesia. Itu yang kita jaminkan melalui seminar hari ini. Baik, karena kita terbatas waktu dan ini masih banyak pertanyaan, saya cukupkan satu narasumber dulu karena teman-teman lain masih mau bertanya dan masih ada narasumber lain. Siapa? Sebutkan nama yang Jas Alma Mater Ungu, silahkan sebutkan nama, pertanyaan singkat saja karena teman-teman lain punya banyak pertanyaan lain. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Himami. 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 Iya, berasal dari Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis. Oh, dari Ciamis. Iya, jauh datang ya. langsung dari Ciamis tadi. Selamat datang dari Ciamis. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyampaikan bagian dari kami, menyampaikan bentuk dari aspirasi yang memang seharusnya harus disampaikan oleh rekan mahasiswa semuanya. Betul. Terkait dengan hal ini, kita tentunya meneropong kepemimpinan masa depan. Ketika memang semalam saya masih di kereta, saya juga melihat daripada acara yang lainnya. Ini terkait dengan 3 baca pres. Terkait dengan hal itu, banyak sekali janji-janji yang diutarakan dan diinginkan mungkin oleh mereka. Akan tetapi terkait dengan janji-janji mereka, kita tentunya tidak semuanya dapat memahami apa yang menjadi janji mereka, yakni terkait dengan poin literasi itu sendiri. Melihat dari poin literasi ini, sering sekali Bung Rocky itu menyampaikan tentang akal sehat dan juga kedunguan gitu. Melihat dari hal tersebut menjadi salah satu pemikiran-pemikiran yang harus kita perhatikan terkait dengan hal itu. Rekan-rekan mahasiswa di sini tidak hanya memberikan aksi, akan tetapi memberikan solusi. Sudah seharusnya kita membuat tim seperti itu. Nah, melihat daripada hal ini, langsung kepada pertanyaan, meneropong kepemimpinan masa depan, tidak adanya bentuk yang diangkat terkait dengan poin literasi ini. Sedangkan dalam data kemenko.pmk.go.id, di situ sudah disampaikan bahwasannya kita berada di 62 dari 70 negara. Bagaimana menurut Bung dan juga kanda-kanda sekalian terkait dengan hal itu, boleh untuk disampaikan karena kita perlu untuk memiliki kepemimpinan dan pemimpin yang memang benar-benar memperhatikan rakyatnya terkait dengan poin literasi dan juga pemikirannya. Baik, terima kasih, saya Himami. Wassalamualaikum Himami, terima warahmatullahi kasih. Himami, saya tanya dulu, berhubung kita terbatas waktu, narasumber juga sudah harus pulang. Kamu tunjuk ingin mendapatkan penjelasan dari narasumber, paling ingin dapat dari siapa? Poin-poin aja, silakan mau. Iya, Bang Budiman, dan juga kalau bisa ditambahkan sama Bung Rocky. Silakan. Terima kasih. Apa tadi poin tivasi? Literasi. Ya, terkait dengan literasi. Bang. Saya kalau bicara soal literasi, saya ini bisa selamat karena literasi.
Karena begini, saya bukan orang yang politisi yang, atau bukan orang yang suka punya keterampilan ngumpulin duit, saya nggak punya. Saya nggak punya. Tapi saya selama ini bisa survive begitu ya, dengan pakaian yang agak rapih seperti ini. Karena saya percaya bahwa ini karena literasi. Saya survive karena literasi. Saya pernah ditangkap 6 kali, selalu di ujung interogasi saya selalu berhasil meyakinkan interrogator saya untuk mendukung perjuangan saya. Karena soal literasi. Karena bagi saya, pada akhirnya apa yang membedakan seorang pemimpin dengan orang yang akan dipimpin adalah kesadaran dan kepekaan. Bagi saya literasi itu bukan cuma sekedar tahu dan mengerti. Enggak. Anda taruh seorang calon pemimpin, calon presiden berdebat. Anda drill itu seminggu, mungkin dia bisa ngomong. Tapi itu tidak akan pernah masuk internalisasi dirinya. Karena dia sebenarnya masih illiterate. Dia tidak punya literasi. Dia hanya membaca, tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, terus terang saja, saya nggak mengatakan bahwa Pak Ganjar atau Pak Anies tidak punya pemahaman tentang isu geopolitik. Saya pikir seminggu mereka belajar, mereka bisa. Cukup cerdas untuk itu. Mereka adalah orang doktor, cerdas untuk membaca tentang masalah-masalah geopolitik, dibaca literaturnya. Tapi soal literasi, kemudian visi, itu dibutuhkan keberpihakan dan kepekaan. Satu itu dari elit, ya, itu dari elit. Kedua, zaman saya masih muda, persoalan kita adalah kekurangan informasi. Zaman kalian, itu adalah kebanyakan informasi. Jadi literasi juga tidak sekedar soal banyak-banyakan informasi. Itu sudah gak jadi masalah. Tapi mengolah cara berpikir dan mengolah informasi itu. Kenapa saya katakan begini teman-teman? Ini yang mungkin banyak disalahartikan bahwa seolah revolusi industri itu adalah soal menghasilkan orang-orang ahli komputer, ahli AI, ahli bioteknologi. Enggak. Kita butuh orang-orang yang mau berpikir filosofis. Pola pikir. Apa artinya ekstensi kita di tengah mesin? Apa artinya ketika seluruh pekerjaan fisik kita, pekerjaan rutin kita, pekerjaan berbahaya kita diambil oleh mesin. Dan hari ini dengan ada ChatGPT, bahkan kerja-kerja intelektual kita diambil alih oleh mesin. Bikin makalah, Anda serahkan aja ChatGPT. Karena itu, literasi bagi saya salah satunya kemampuan melakukan refleksi perjalanan hidup. Itu literasi, bukan sekedar banyak-banyakan baca. YouTube sudah banyak, Google sudah banyak. Tapi kemampuan melakukan refleksi perjalanan hidup. Karena pada akhirnya di era generatif AI, ketika AI sudah mengambil alih kerja-kerja intelektual kita. Satu-satunya jenis buku dan satu-satunya jenis tulisan yang bisa dibuat oleh manusia adalah memoir hidupnya. Kalau Anda mau bikin makalah tentang ekonomi, bikin makalah tentang politik, bikin tulisan tentang agama, bicara tentang software engineering, serahkan pada ChatGPT, AI generatif, mereka bisa melakukannya. Tapi hanya manusia yang pernah patah hati, manusia yang pernah gagal, manusia yang pernah cemburu, sedih dan bahagia. Itulah yang bisa membuat tulisan lahir dari pengalamannya sebagai Homo sapiens. Baik. Itulah literasi. Karena kerja intelektual sudah diserahkan oleh AI. Jadilah manusia yang reflektif. Pun kita uji di 2024, bisakah kita memilih pemimpin sebagai manusia yang reflektif dan kontemplatif. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Budiman. Silakan di LED kita mau pamer nih. Jadi seminar kita hari ini trending topik Twitter loh. Oh, trending topik nomor 1 rame. Satu aja sudah rame, ini 4 orang ya. Jadi bayangin betapa ramenya ya. Jadi teman-teman mau silakan. Tuh trending topik 1, trending topik 2. Dua-duanya Student Voice GMPK. Salam kebangsaan. Oke, Bung Rocky silakan. Pernyataan singkat aja menjawab pertanyaan Himami tadi. Soal tadi ya. Iya. Oke, kita mempertanyakan sesuatu yang sebetulnya kita miliki dari awal. Negeri ini dimerdekakan dengan energi literasi. Percakapan politik di antara elite awal kita
membuat kita percaya bahwa argumentasi adalah DNA dari kemerdekaan. Dan itu yang kemudian dinubuatkan sebagai karya terbaik dari para pendiri bangsa, itu konstitusi itu. Konstitusi isinya cuma dua tuh, perintah pada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Literasi ini mestinya dipahami oleh Pak Jokowi. Cerdaskan kehidupan bangsa. IQ nasional kita tinggal 78. Sedikit di atas simpanse tuh. Ya, kita mau kritik soal itu. Pelihara fakir miskin. Stunting kita itu 24%, 25% prevalensinya. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir kekurangan gizi. Bagaimana dia mau berliterasi dengan kondisi kekurangan gizi? Dia akan jadi bonus demografi. Ya bagaimana kita mimpi bonus demografi kalau otaknya menyusut 20% itu karena kekurangan gizi. Itu dasarnya tuh. Jadi literasi adalah imperatif untuk menghasilkan kemerdekaan di dalam konsep kita bernegara. Tapi gagal dipastikan oleh pemimpin kita. Pemimpin kita memperpanjang jalan tol, memperpendek jalan pikiran. Artinya iliteral. Buta huruf terhadap pikiran itu. Kita ingin itu dipulihkan. Karena itu kita ingin pemimpin yang berpikir. Itu dasarnya tuh. Kita tahu siapa yang akan kita pilih, tapi kita pastikan bahwa dia mengerti bahwa jalan pikiran dia itu diasuh oleh konstitusi. Bukan diasuh oleh investasi. Nah, poin kita ada di situ tuh. Nah, saya ingin lihat sebetulnya lebih jauh lagi bahwa kita manusia didesain untuk mengucapkan literasi. Kita adalah disebut language using animal. Makhluk yang memakai bahasa sebagai tempat untuk mengucapkan protes, tempat untuk mengucapkan puisi, tempat untuk berbohong, tempat untuk jujur. Itu semuanya yang kita punya hari ini. Tetapi sekarang kita dikejar oleh kemampuan literasi dari teknologi. Itu bahayanya yang membuat kita ragu itu. Dan kelihatannya evolusi manusia akan terkejar oleh evolusi teknologi. Evolusi biologi kita berlangsung 4 juta tahun. Evolusi teknologi baru dalam 70 tahun ini kita udah terkejar. Teknologi berubah setiap 8 jam. Jadi poin-poin ini mesti kita pastikan bahwa pemimpin mesti paham bahwa ada evolusi biologi sebagai makhluk yang berbahasa. Tapi ada evolusi teknologi yang akan mengintervensi kemampuan kita berbahasa melalui algoritma, melalui chat GPT segala macam itu. Tapi kita mau supaya kemanusiaan kita mendahului potensi-potensi kita untuk dikendalikan secara robotik. Itu naluri kita untuk bertahan. Sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang mengucapkan literasi. Ini harus juga dibatinkan oleh mereka yang akan memimpin. Jangan sampai seluruh ekonomi kita diasuh secara literal oleh kemampuan material, oleh dalil material. Sekarang memang kita terima, oke, ada yang disebut market society. Ada yang disebut market ekonomi. Boleh market ekonomi itu beroperasi sebagai metode untuk menseleksi dan mengefisiensikan transaksi. Tapi nggak boleh market ekonomi berubah menjadi market society. Kita sekarang ada dalam keadaan itu. Semua kita dianggap sebagai konsumen. Tidak lagi dianggap sebagai manusia yang berpikir. Manusia literer. Jadi bagaimana mengucapkan kembali manusia literer? Kembalikan kemampuan berdiskusi itu. Yang kita sebut deliberative democracy. Itu dasarnya tuh. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau ekonomi sekedar dibatasi di dalam operasi pasar. Jangan ekonomi di-expose ke dalam masyarakat sebagai kultur berpolitik. Jadi saya setuju market ekonomi, tapi jangan market ekonomi itu diubah menjadi market society. Market society akan membatalkan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waktu sudah makin habis. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, sepertinya saya harus minta maaf, sudah tidak ada kesempatan lagi. Iya, sudah mau selesai, kita closing statement. Kita closing statement. Waktu sudah terbatas. Silakan closing statement dari Bang Fahri dulu. Silakan Bang Fahri. Baik, pertama saya terima kasih kita jadi trending topik hari ini.
Mudah-mudahan ini karena kegandrungan mendiskusikan siapa calon pemimpin kita memang sedang betul-betul on di tengah masyarakat kita dan khususnya mahasiswa kita. Yang kedua, daripada kita mengikuti pertengkaran-pertengkaran yang dangkal, menurut saya mungkin teman-teman mahasiswa dan kita semua agak sering diajak berefleksi tentang sebenarnya pemimpin seperti apa yang kita akan dukung ke depan, karena alternatifnya tidak banyak. Kalau dulu judicial review yang kami ajukan untuk meminta tidak ada threshold presidensial, maka mungkin saja 4 orang di atas panggung ini bisa jadi justru ada dalam debat capres pada pemilu ini gitu. Tapi karena kita gagal melakukan judicial review, maka Budiman, Rocky, Bang Zulfan dan saya itu tidak nyapres. Terus terang kami ini berempat sebenarnya tadinya mau nyapres teman-teman sekalian itu. Harus diakui itu gitu. Tapi oke lah, calonnya nggak akan banyak dan kayaknya juga akan ada yang nggak bisa dapat tiket juga sampai terakhir begitu ya. Atau misalnya pengen gabung begitu, ya udah kita ambil aja yang ada. Dan tadi saya sudah katakan bahwa kita sekarang sedang membutuhkan model kepemimpinan, wibawa kepemimpinan dan pengalaman kepemimpinan yang itu semuanya menumpuk pada orang seperti Pak Prabowo. Mudah-mudahan itu bisa lancar ke depan. Itu saja pikiran saya. Ya. Terima kasih Bang Fahri. Bang Zulfan Linden, silahkan closing statement Anda yang paling pamungkas, silahkan. Terima kasih. Saya ingat sajak dulu ditulis oleh Leon Agusta. Mungkin temannya Bung Rocky juga itu. Judul bukunya Hukla. Hukla. Dia bilang harapan memeras batu keluar darah telapak tangan. Saya kira secara imajinatif bisa dipahami ya. Memeras batu keluar darah telapak tangan. Artinya kalau kita memang ingin kerja serius, memang banyak yang kita korbankan. Nah, pemimpin itu salah satu syaratnya dia korbankan segalanya untuk kepentingan rakyat. Pengorbanan itu baru lahir kalau dia cinta kepada rakyat, bukan sambelan, bukan sekedarnya. Kecintaan kepada rakyat tidak bisa diukur hanya sering datang kepada tengah-tengah rakyat yang menderita, bukan itu. Kecintaan yang sesungguhnya kepada rakyat adalah memperbaiki nasib rakyat itu. Tadi penghasilannya 5.000 menjadi 50.000 supaya mereka tenang sekolah, tenang kesehatan, tenang pendidikan, pangan dan lain-lain. Bukan sering datang dan berkunjung. Apalagi untuk sekedar masuk TikTok misalnya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kita membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Selain dia menguasai persoalan-persoalan strategi global, geopolitik dan macam-macam, kebutuhan dasar rakyat itu dia harus tahu. Bagaimana dia merubah tanah kering menjadi tanah yang produktif. Saya ini baru pulang dari Irak dan terus saya ke Iran misalnya. 10 tahun yang lalu saya telusuri jalan tol dari Teheran ke Isfahan, itu kiri kanan tanah kering karena tanah itu mengandung garam. Tetapi ketika saya ke sana kemarin, tiba-tiba tanah itu berubah menjadi hutan gandum. Mengapa? Karena mereka 45 tahun kena sanksi Amerika, kesulitan pangan, ternak, makan dan macam-macam. Tapi sekarang mereka survive. Mereka ekspor ke Lebanon, ke Syria, kemana-mana negara dari hasil pertanian mereka. Ini karena keseriusan. Lihat kekurangan rakyat itu apa, jangan di kota, coba masuk ke desa-desa. Coba datang, masih banyak orang-orang yang tidak makan, yang tidak punya baju sembarangan. Itu pertama pemimpin itu harus seperti itu. Ya. Jadi di samping menguasai bermacam-macam ideologi, pemahaman dan persoalan-persoalan negara, dia harus menyelesaikan itu. Itulah kemuliaannya sebenarnya. Kemuliaan seorang pemimpin bukan banyak pidato, banyak bikin buku, ya, atau banyak berkunjung, tetapi memperbaiki nasib rakyat. Baik. Ya, kita ingat ya, Bung Rocky pasti sebagai filosof. Dulu Proudhon itu mengkritik Marx, kemiskinan, filsafat kemiskinan.
Terus kata Mak, kemiskinan filsafat. Jadi filsafat perlu, tapi jangan hanya bermain di filsafat, tapi tidak menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Kita mengharapkan pemimpin yang ke depan bukan pemimpin yang agitator, bukan hanya sekedar pemimpin yang bicara, bukan pemimpin yang berkunjung, tapi pemimpin yang bisa memperbaiki nasib rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bang Zulfan. Bang Rocky, silakan Bang Rocky. Oke, ketika trending topik hari ini, saya dapat WA dari seseorang. Dia bilang begini, Rock, lu ternyata adalah tim sukses Prabowo. Karena duduk sama Budiman, Zulfan, dan Fakhri. Saya mau terangkan pada dia melalui forum ini. Saya bukan tim sukses Prabowo. Tetapi saya ingin tim ini sukses. Saya dengar keterangan dari Zulfan, dia membaca Leon Agusta. Leon adalah teman saya, senior angkatan 66. Saya ingat buku, salah satu puisinya di Lukla, judulnya kira-kira Di Perbatasan. Puisi yang ditulis oleh Leon Agusta. Saya kutipkan dari memori saya, bunyinya kira-kira begini. Mereka telah meninggalkan hutan yang terbakar. Mereka telah menyeberangi sungai yang deras. Kini mereka tertidur di tepian bukit dan tak tahu kemana arah. Saya ingin Pak Prabowo membangunkan mereka. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Terakhir, Bang Budiman Sujatmiko, silahkan closing statement Anda. Mulai tahun 2024 sampai 2045, Indonesia butuh serial suksesi kepemimpinan strategis. Ada 2 sumber lahirnya pemimpin strategis sampai 2045. Ya. Yang berlatar belakang intelijen strategis atau berlatar belakang aktivis. Rusia terpuruk di bawah Yeltsin, seorang intelijen yang membawanya bangkit. Brazil terpuruk di bawah presiden-presiden sebelumnya, seorang aktivis buruh yang membuatnya bangkit, yaitu Lula. Selalu sebuah bangsa yang sedang mengalami krisis eksistensi di tengah gejolak, dia butuh kepemimpinan pasokan pemimpin dari kalangan gerakan atau gerakan intelijen. Karena 2 jenis manusia ini biasa berpikir konseptual strategis sekaligus survive di lapangan. Karena pertaruhan intelijen maupun aktivis sama-sama hidup atau mati. Mereka berbiasa berpikir global sekaligus menerjemahkannya di level lapangan. Sampai 2045 kita butuh kepemimpinan strategik yang seperti itu. Pilihlah pemimpinan strategik karena nggak ada aktivis yang ada adalah pasukan elit, yang tentunya salah satunya adalah Sandi Yuda, intelijen, ya itu yang tersedia. Karena orang-orang intelijen atau pasukan elit atau aktivis lah yang memahami konsep global sampai lapangan. Lakukan itu di tahun 2024, sebab jika tidak saya ingin mengutip penyair juga. Kali ini Mark Twain dari Inggris, dia bilang gini, 20 tahun dari sekarang kita akan lebih menyesal atas apa yang tidak kita lakukan daripada yang kita lakukan. Jika di 2024 kita tidak memiliki pemimpin strategis, 20 tahun lagi kita akan menyesal. Padahal Anda bisa melakukannya. Ya. Terima kasih Bang Budiman Sujatmiko. Ya, terima kasih pikiran, gagasan, dan penyampaian yang disampaikan oleh keempat narasumber kita sungguh betul-betul memberikan pencerahan dan semakin membuat teman-teman mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih luas. Sebelum kita tutup dan dikembalikan ke MC, saya ingin dari keempat narasumber ini menyampaikan hanya satu kata, karena kita akan menuju 2024, hanya satu kata. Kira-kira dari Bang Fakhri, Bang Zulfan, Bang Rocky, dan Bang Budiman, satu kata untuk Indonesia 2024 itu apa? Silahkan, Bang Fakhri dulu. Satu kata Abang. Bersatu. 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 Silakan. Bang Zulfan. Fokus dan serius. 2 kata, ya fokus dan serius. Oke sama, boleh dilegalkan 2. Terima kasih Bang Zulfan. Bang Rocky. Jangan sampai satu kata ini nanti dilaporin loh Bang, coba Bang Rocky. Jangan sampai ada yang laporin lagi loh, nanti dipidana lagi.
Berpikir. Saya pikir tadi Bang Rocky mau bilang lawan gitu ya, bukan ya? Oke, silakan. Bang Budiman Sujatmiko. Akselerasi. Akselerasi. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber kami sudah hadir dalam seminar nasional meneropong kepemimpinan masa depan Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan.